tempatnya bukan ya. Tapi kalau ngeliat, waduh, saya banyak banget. Ini kayaknya kagak salah lagi. Bener ya. SRR Farm. Salah. Apa gue SRR Serembok ya artinya. Nah ini bener nih, Oma Wedus, paham nyong, kandang kambing. Hei, aduh Pak Bos. Ada apa nih kesini-sini? Denny Caknan ya? Denny Denny Cagur. Kalau saya bilang malah mirip Narji. Mas, ini saya mau ngeliat-ngeliat ini peternakan kambing ini, wedus ini. Ada yang punya? Bisa saya ngobrol-ngobrol nanya-nanya? Saya yang punya. Saya. Bang Bayi. Saya. Boleh penampilan kayak begini. Emang petani, peternak penampilannya memang biasa aja. Tapi duitnya luar biasa. Tapi ya nggak anak muda kayak begini lah, Mas. Yo, jangan salah. Sekarang peternak itu muda-muda, Mas. Beneran? Bener. Bener. Semua rata-rata peternak itu muda. Ini Mas yang punya? Iya. Paling Nggak percaya toh? Warisan, paling warisan kan? Was. Alah, bapak yang punya terus warisin dah. Nggak ada. Saya yang merintis dari nol ini usaha. Tenang. Namanya siapa? Bayu. Bayu? Iya. Saya Kang Boris. Kang Boris. Ini kayak namanya teman saya. Ada Oh, namanya iya? teman saya Bayu Dolar. Artis ngakunya, walaupun jobnya jarang. Ya, Apa? Gimana? Ada yang bisa saya bantu nggak? ini saya kan mau belajar tentang domba. Nanya-nanya boleh belajar ya? Boleh. Benar? Boleh. Jangan pelit ilmu ya. Iya. Tersapa kawan petani dulu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan petani, apa kabar? Ketemu lagi sama Kang Boris, biacaranya Kang Boris. Kali ini Kang Boris lagi ada di SRR Farm. Artinya apa sih? Sumber Rahmat Rezeki Farm. Sumber Rahmat Rezeki Farm. Tapi kok namanya Bayu? Lah iya, nama depan saya Rizky Bayu Pradana. Oh, itu ngambil dari situ ya. Iya. Oke kawan petani, jangan disekip, ikutin terus Kang Boris ini sama Mas Bayu. Bos muda ya. Ayo, mangga. Silakan. Nih Kang Boris, kandang domba kita. Ini kambingnya Alhamdulillah, masih alhamdulillah. muda tapi usahanya luar biasa. Alhamdulillah. Ini Mas Bay, saya manggilnya Mas Bay aja ya. Boleh. Ini kapan mulai ini peternakan ini apa domba ya? Domba. Oh iya, kapan mulai ini peternakan ini domba ini kambing ini? Ini dimulai itu tahun 2020. Kalau kandangnya Kandangnya 2020. Tapi kalau menjalani penjualannya sejak tahun 2018. Dulu mulai dari lapak kurban. Oh, awal mulanya Mas Bayu ini tadinya di lapak kurban. Ya, di lapak kurban dulu tahun 2018, 2019. Ya. Baru terjun langsung di farmnya tahun 2020 kita bikin peternakan ini. Tapi sebelumnya memang sudah yang awal mulai usaha ya ini kerjaannya apa bagaimana? Dulu mulainya itu saya sebagai seorang karyawan dulu. Karyawan di bank terus resign bikin peternakan. Ya, Bang Bayu. Karyawan bank kan kerjaan udah enak. Tiap hari ngeliatin duit terus. Terus ngapain ngurusin kambing? Masalahnya itu duitnya duit orang, bukan duit kita. Kalau ini kan duit kita sendiri yang kita kelola gitu. Gitu kawan petani. Jadi DPK tadinya Mas Bayu ini kerjanya di bank, tapi sekarang berternak domba atau kambing. Kalau awalnya itu langsung segini banyaknya apa mulai dari merah satu beranak, merah dua beranak? Enggak, awalnya kita mulai kandang yang belakang dulu nih, belakang kita nih. Oh ini. Ya, ini awal mulanya di sini. Terus ini mulai pengembangan gitu. Jadi selama 4 tahun ini alhamdulillah kita udah cukup berkembang. Kalau dari awalnya berapa? Dulu itu di lapak 40 ekor awalnya. 40 ekor. Terus mulai lagi nambah 150 ekor. Alhamdulillah sekarang udah ada hampir 2000 ekor. Luar biasa kawan petani. Ada 2000 ekor. Iya. Masya Allah. Ini kalau yang di sini ini dombanya ada domba aja apa jenisnya apa ada miara kambing yang lain gitu maksudnya? Kalau di sini itu nih kebetulan kita berdiri di kandang penggemukan nih. Oh ini penggemukan? Iya, ini kandang penggemukan, fokus untuk kita gemukan.
Tapi karena ini mau mendekati hari raya Idul Adha, jadi penggemukannya selain betina juga ada jantan juga yang kita gemukkan gitu. Jadi jenisnya sih beragam ya. Ada domba Garut, domba Priangan, domba semi ekor gemuk. Pokoknya semua model atau tipe domba adalah di sini insya Allah. Oh, jadi banyak, nggak cuma satu jenis. Iya. Dan di sini itu penggemukan. Iya. Bukannya yang kan Breeding. ada breeding ya. Oh. Nah, breeding ada lagi kandangnya. Kita di kandang sebelah. Karena sebelah breeding, Iya, khusus untuk breeding. Betul. Oh, kalau ini pengemukan. Bukan. Kalau yang di belakang kita ini kandang individu. Kandang individu maksudnya apa? Itu biasanya kita untuk pejantan-pejantan yang tanduknya mungkin besar, yang tidak bisa kita kolonikan. Jadi kita sendirikan tuh per pen gitu. Itu kenapa disendiriin? Karena kalau digabung dia nggak bisa. Dia kan agresif ya. Jadi saling melukai gitu. Jadi kita pisahkan. Kandang baterai lah kalau Kandang kata orang-orang. baterai. Oh, kalau sendiri-sendiri. sendiri. Iya. Oh, kayak kemarin Kang Boris belajar tentang ayam petelur, ada kandang baterai. Iya. Ini sama konsepnya. Sama konsepnya. Oh, gitu. Supaya tidak membahayakan. Kalau yang kandang baterai, yang tanduknya besar itu untuk pedaging juga atau kan ada kalau maaf nih pengapurannya, kalau di Garut ada domba Garut yang buat Aduh, tangkas ya, gitu. Ada. Itu? Sama, cuman memang belakang itu kan kita peruntukkan untuk Idul Adha fokusnya. Jadi untuk Idul Adha itu karena permintaan juga ada konsumen yang minta tanduknya bagus atau badannya besar, kita taruh di sana. Nggak bisa kita gabungkan seperti ini, berantem nanti mereka. Terus ini Mas Bay, pengapurannya, maaf. Kawan petani juga pasti pengen tahu. Ini kambing, domba segini banyaknya, itu pakannya dari mana? Jadi memang beda-beda makanya. Kalau makannya si penggemukan ini kita lebih fokusnya ke konsentrat. Pakan kering. Gitu. Kecuali kalau yang breeding. Kalau yang breeding? Breeding itu kita makannya campur hijauan. Gitu untuk menghemat kos. Oh, berarti kalau yang breeding itu dari hijauan aja. Ya, hijauan aja. Nah, hijauan aja itu kalau di Jawa. Oh, dicampur, ada konsentrat juga. Konsentrat juga. Karena kan dia perlu nutrisi. Jadi kita campur sedikit konsentrat. Gitu. Tapi nggak full. Nggak full. Ya, kalau yang ini baru full. Full. Karena kita kan bermain waktu supaya cepat gemuk. Iya. Kita sambil lihat sambil nanya-nanya. Boleh. Nah, ini kan kalau udah dikasih makan nih, dari proses pengemukan sampai bisa dijual, panen ibaratnya gitu. Itu berapa hari itu, Mas? Kita biasanya itu 75 sampai 90 hari ada di kandang ini. 75 sampai 90 hari. 90 hari. Iya, itu 3 bulan lah maksimal. Maksimal 3 bulan. Ya, sudah kita keluarkan, kita panenkan. Gitu. Iya. Terus kalau penjualannya nih, ini dijualnya kemana aja? Kalau saya mau Idul Adha begini, ya kan, dijualnya mungkin buat kurban. Ya. Terus kalau hari-hari, kita kebetulan sudah banyak kerjasama dengan warung sate, restoran, gitu ya. Jadi kita suplai ke mereka semua. Istilahnya apa itu namanya? Horeca. Hotel, restoran, dan kafe. Keren kan? Yes. Sempet dengar, sempet baca. Horeca apa sih Horeca? Oh, maksudnya hotel, restoran dan kafe. Oh, jadi untuk kambing pedagingnya ini dijualnya ke hotel, restoran dan kafe. Untuk mereka biasanya kita suplai. Itu tiap minggu, tiap hari apa tiap bulan, 1 bulan sekali? Biasanya kita pengiriman itu 1 minggu 1 kali. Tapi kan kita sudah punya beberapa mitra ya, konsumen gitu ya. Jadi biasanya tuh hari Kamis atau Jumat kita kirim. Kamis atau Jumat. Biasanya kan karena memang mereka kebutuhannya kan lebih banyak di hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi kita kirimnya itu di hari Kamis biasanya atau hari Jumatnya. Gitu. Ini balik lagi, mohon maaf pengapurannya. Ini kan ngumpul banyak ini. Kandangnya ini buat ini namanya apa sih, koloni apa? Iya, kandang koloni. Kandang koloni. Ini ukurannya? Ini itu ukurannya 2,5 kali 2,5 ini. 2,5 kali 2,5 meter, ya. Nah, untuk kambing dengan kandang ukuran 2,5 kali 2,5 itu maksimal berapa ekor kambing? Sebenarnya kalau maksimal berapa ekor bisa sampai 20 ekor ya per pen ini. Kita lihat kebutuhan dia dalam saat dia makan pakanannya gitu loh. Jangan sampai nanti ini terlalu penuh dia rebutan makan.
Jadi yang penting mereka cukup untuk space makan itu udah aman untuk mereka sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi, tapi kan kalau terlalu penuh banget juga Iya, ya kasihan. Makanya kita aturnya adalah secukupnya mereka makan. Jangan kita lebihkan, nanti mereka rebutan kan. Oh iya, Gitu. iya. Kalau padat seperti ini memang kita fokusnya kan penggemukan. Jadi supaya mereka tidak terlalu banyak aktivitas, makan tidur, tidur, nah gitu. Gemuk, makan Iya. tidur gemuk. Pas makan nggak diganggu, jadi makan aman dia. Nah, ini kambing yang di sini ini kan nggak cuman yang apa laki aja, ada perempuannya, berarti Betul. campur berarti Campur. apa? Dicampur apa dipisah masing-masing yang ini kandang ini khusus yang apa? Betina. Sana jantan. Yang sini sebelah sini pejantan. Ya. Apa digabung atau bagaimana, Mas? Pastinya kita pisah. Satu koloni itu nggak boleh kita gabung. Gitu. Oh, digabung? Kalau digabung nanti yang jantannya mengawini. Oh iya. Gitu kan. Jadi memang kita pisah yang jantan dan betina untuk menghindari hal yang tadi gitu. Tapi suka pada berantem nggak? Biasanya kan kalau iya nih pejantan begitu, kita aja cowok-cowok kadang-kadang ngumpul malah berantem ujung-ujungnya kan? Iya biasa sih mereka itu bukannya berantem ya, bercanda lah. Suka bercanda aja, suka bercanda tapi nggak apa-apa. Iya. Selama tidak melukai nggak masalah. Takutnya gitu nih karena banyak kayak begini. Nggak aman. Ini ngumpul malah bukannya berantem, taburan sama kandang sana itu nggak pernah ya Mas ya? Nggak pernah, geng-gengan ya geng-gengan. Yang ini dombanya banyak banget soalnya. Wah, sono serang. Enggak ya? Nggak aman di sini. Nah, Mas Bay, ini untuk selama berapa tadi? 90 hari. 90 hari. Pakannya itu butuh berapa itu untuk ya satu ekor domba aja lah? Biasanya kita itu pakai ukuran 5% per ekor dari bobot badannya. Oh, dari Misalkan bobot badan dia berapa? 20 kilo misalkan. 5%-nya dari 20 kilo. Itu per ekor. Per hari. Gitu. Jadi kalau dibiayakan itu kurang lebih 4.000 lah mereka makan per hari. 4.000-an ya. Berarti nggak mesti harus ditimbang dulu satu-satu kan nggak mungkin. Iya, kan, jadi perkiraan aja. Enggak, kita memang ada ini kan, ada recording bulanan. Jadi setiap bulan tuh kita timbang total satu pen ini tuh berapa kilo. Misalkan total segini tuh 500 kilo. Iya. 500 kilo ya udah kita kita kalikan 5%. Gitu. Berarti bukannya satu-satu per satu kambing ditimbang, tapi per koloni Iya. kandang ini ditimbang. Kalikan 5%. 5%. Berarti kebutuhan kandang ini Perharinya segitu. per harinya segitu. Iya. Berarti untuk satu sampai 90-an hari ya lumayan ya. Lumayan. Mas Bay, Hey, ini kambing segini banyaknya, perawatannya gimana, Mas Bay? perawatannya tentu gini ya. Kalau kita memelihara atau beternak domba itu, treatment itu paling utama tuh. Gitu. Jadi treatment awal yang kita lakukan adalah pemberian vitamin dan pencukuran. Ini dikasih vitamin. Dikasih vitaminnya setiap hari, setiap minggu atau bulan? Karena ini kita pengemukannya selama 3 bulan, berarti pemberiannya di awal saja. Oh, pemberian Jadi di awal. domba itu masuk ke kandang kami, langsung kita beri suntikan vitamin dan antibiotik gitu. Nanti setelah 7 hari dari tanggal dia masuk, itu baru kita cukur, kita mandikan gitu. Nah, ini domba dicukur. Terus ini dibawa pakai mobil ke tukang pangkas apa bagaimana, Mas Bay? Kita ada barbershop di sini. Barbershop. Kita ada tim cukurnya, tim treatmentnya kita ada. Jadi memang setiap domba yang masuk mereka yang treatment, langsung kita cukur. Nah, mungkin kawan petani ada pertanyaan nih, kenapa domba harus dicukur? Nah, jadi gini, dia itu kan saat kita beli dari mitra, Ya. kan bulunya kan gimbal. Heeh. Nah, kita nggak tahu kan, dia tuh bawa penyakit atau enggak, bawa kutu atau enggak gitu. Jadi treatment pencukuran itu kita lakukan untuk meminimalisir hal tersebut gitu. Jadi kita menghilangkan kutunya gitu, kita menghilangkan mungkin ada penyakit bawaan dari bulunya tersebut gitu. Dan juga tujuan dari pencukuran itu yang pertama untuk membuat domba itu sehat gitu, karena dengan dia sehat pertumbuhannya kan semakin cepat. Makin cepat. Iya, karena kalau nggak dicukur itu kan bulunya kan lebat.
bulu lebat itu kan dia banyak aktivitas, mengeluarkan keringat. Jadi percuma nih kalau kita kasih pakan yang mahal, yang bagus, tapi nutrisinya keluar lagi dari keringat. Kan sayang tuh. Jadi kita cukur, dombanya juga lebih sehat gitu, dipandang juga enak ya kan. Nah, terus juga kutu-kutu. Kita kutu itu jadi salah satu apa ya? Hewan yang parasit yang mengganggu dia pertumbuhannya. Karena nutrisi yang ada di dalam tubuh diserapkan sama kutu gitu. Makanya kita hilangkan semuanya di awal. Ya kalau saya nonton di ada di YouTube lah, ada di channel YouTube, ada yang domba berapa bulan itu tahun hilang, sampai gimbal nutupin mata, dia aja jalan susah, makan susah. Kan kasihan. Jadi banyak virusnya, banyak bakterinya juga. Oh, jadi harus Nah, ini untuk dipangkas ini per berapa minggu? Ini kita nggak per berapa minggu, tapi per panen aja. Sekali dalam panen. Ini kan udah kita cukur kurang lebih 2 bulanan yang lalu ya. Kan ini masuk 2 bulan yang lalu. Nah, ini udah mulai tumbuh lagi nih. Tadinya kan habis. Gitu. Nah, ini yang seperti ini nih yang biasanya diminati dibandingkan dengan yang berbulu. Oh iya, jadi lihatinnya lebih menarik. Terus dimandiin juga? Iya, setelah dicukur langsung dimandikan. Langsung kita masukkan lagi. Kenapa itu dimandikan? Biar segar. Oh, biar segar. Biasanya masih ada telur kutu yang menempel. Oh, gitu. Gitu, karena telur kutu itu kalau saya amatin ya, karena saya juga pernah melakukan pencukuran itu, dia di bagian bawah telinga itu telur kutu banyak. Jadi kalau kita hanya cukur aja, dia nggak akan lepas tuh si telur-telurnya itu. Jadi kita mandikan benar-benar bersih supaya semua hilang lah. Semuanya hilang. Yang lain, penyakit yang lain juga. Kalau misalkan ada sampai parasit yang ibaratnya merusak kulitnya, itu dipisahin, diobatin dulu, dipisahin lah dari domba yang lain, atau ya kita diobatin campur lagi gitu. Ada kandang karantina. Oh, ada kandang karantina. Ya, jadi kalau domba-domba yang mungkin terkena bakteri gitu ya, terkena bakteri yang sekiranya bakteri itu bisa menular ke domba yang lain, itu kita pisahkan. Biasanya sih mereka itu kayak gudik gitu loh, Mas. Oh iya. Suka gudik itu, nah itu kita pisahkan karena itu menular. Nah, ini ngomongin penyakit nih ya, penyakit dari domba ini. Ini kan cuacanya dingin. Itu sebenarnya cuaca ngaruh nggak? Buat panas, dingin gitu, atau nggak cuaca yang ekstrim? Ini bisa berpengaruh untuk domba ini pertumbuhan atau mungkin penyakitnya atau gimana, Mas? Sebenarnya domba itu salah satu hewan ruminansia yang daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan yang lain kayak kambing. Kambing itu lebih riskan gitu ya untuk perbedaan iklim gitu ya atau cuaca. Jadi kenapa saya miara domba pun karena memang perawatannya lebih mudah gitu. Kawan petani. Jadi kalau kawan petani mau berternak domba, ini perawatannya lebih mudah dan resiko untuk sakit kayak begitu lebih minim lah. Lebih minim. Dan dia tuh lebih suka lebih cepat beradaptasi dengan pakan. Karena kalau kambing itu agak lebih sulit adaptasi pakannya. Dia hanya mau dedaunan biasanya awal-awal. Kalau kambing. Kalau domba apa aja dimakan sama dia. Oh, siap. Ini luar biasa banyak. Ini waktu ngambil dibawa ke sini, itu umur berapa sih? Sama bobotnya berapa? Kita itu kan punya banyak mitra ya. Mitra itu yang kita fungsikan untuk mensuplai kebutuhan domba kita. Gitu. Jadi kita pakainya range bobot sih. Karena kita ngeliat target panennya. Karena kan panenan kita itu kan selama 3 bulan atau 75 hari targetnya adalah sebesar 10 sampai 12 kilo. 10 sampai 12 kilo selama 3 bulan pengemukan. Dan permintaan di pasar itu kan sekitar 20 sampai 30 kilo permintaannya. Jadi saya masukkan bahan-bahan ini ya berkisar di bobot 12 sampai 17 kilo. Dengan harapan nanti panennya di 20 sampai 30 kilo. 20 sampai 30 kilo pas panen. Pas panen. Nah, itu ngitung bobotnya setelah dipanen itu kan dibawa nih ke yang dipotong sana gitu kan. Itu termasuk sama usus sama apa berat bersih daging aja. Jadi kita itu di sini nggak ada pemotongan. Yang kita jual adalah per kilo hidup. Per kilo hidup. Ya, jadi ini nanti ditimbang nih satu-satu.
Nah, itu yang kita jual per kilonya. Oh, berarti 20 sampai 30 kilo. Hidup. Timbang Hidup. timbang Iya. hidup. Nanti sampai sana itu dipotong. Potong. Baru yang dihitung adalah karkasnya. Karkas. Tulang dan daging. Itu dihitung. Tapi keuntungannya ngerawatin domba kayak begini dari pakan sampai yang bayar yang ngurusin itu luar biasa, Pak. Ya seperti biasa Ya, aja. alhamdulillah lah. Maksudnya sudah bisa membiayai 12 orang karyawan. Karyawannya 12. Nah, ngomongin karyawan. Ini karyawannya Mas Bayu ini ngambil dari Mas Bayu asli sini bukan? Bukan asli sini. Iya. Itu karyawannya ngambil dari darahnya Mas Bayu. Apa impor dari luar negeri apa dari mana? Kita memang dari awal tuh bertujuan untuk memberdayakan warga di sekitar, warga lokal. Jadi sebagian besar karyawan di sini adalah warga di sekitar gitu. Oh, jadi yang pada kerja di sini ini warga yang ada di sekitar peternakan ini. Jadi adanya Mas Bayu dan SRR Farm ini membuka lapangan pekerjaan buat warga sekitar. Jadi ya ngebantu lah perekonomian warga sini. Iya. Itu. Emang harusnya begitu kalau kita mau usaha ya bermanfaat juga lah buat lingkungan. Jadi nggak buat nyari untung sendiri. Iya, benar. Yang ngajak-ngajak ya. Iya. Ini tinggi banget ini. Iya. Bawahnya Memang ini kandang panggung ini. ini Ini kandang panggung. Kandang panggung. Jadi memang kita ada spread dari tanah lantai itu sekitar 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Ya. Kenapa dibikin kandang panggung? Karena Dan memang jaraknya juga 1 sampai 2 meter kenapa? pertama iklim ya. Di Indonesia itu kan tropis gitu. Jadi kalau dia ditaruh di kandang umbaran, itu saya sudah pernah mencoba itu pertumbuhannya kurang. Karena kan kelembapannya tinggi di Indonesia ini gitu, jadi kurang. Nah, mereka tuh cocoknya di kandang panggung seperti ini gitu. Dan juga kita membuat sirkulasi di bawah itu cukup baik, Mas. Karena kan supaya amoniak dari kotoran dan urin ini tidak naik ke atas. Oh, gitu. ya Jadi makanya agak tadi tinggi. juga. Jadi agak tinggi makanya dikasih jarak 1 sampai 2 meter. Karena itu. Ya, terus juga untuk mempermudahkan anak-anak kandang itu ngambil kotorannya di bawah. Kalau pendek susah ininya. Iya, apalagi ini gede banget kandangnya. Nah, ini ngomongin kotoran ini. Ini kotoran domba sebanyak ini itu dikemanain? Nah, kita kan tadi yang saya sebutkan ya, kita punya lahan hijauan untuk nanam rumput. Nah, kita manfaatkan ke situ yang pertama. Yang kedua, di sekitar wilayah kandang kita kan merupakan daerah perkebunan dan pertanian gitu ya. Jadi warga-warga di sekitar yang memanfaatkan ini gitu. Beli apa dikasih? Kita sistemnya itu adalah ada yang beli, ada yang kita tukar tambah. Maksudnya gitu Tukar tambah tuh gimana gini. maksudnya? Mereka punya lahan. Ya toh, nanam jagung misalkan, nanam jagung. Tak kasih si kotorannya sama bibitnya. Nah, nanti jagungnya mereka panen. Tebun jagungnya itu buat kita. Tebun. Batang jagungnya itu loh, pohonnya. Pohonnya. Iya, itu untuk kita. Gratis. Oh, gitu. Mas Bayu dari kotoran ini Kotorannya. dombanya dikasih ke petani gratis. Nanti Mas Bayu sebaliknya Ngambil limbahnya. Take and give. Iya. Kalau bahasa Kebumen take and give. Jadi kita take and give. Iya, gitu. saling menguntungkan. Betul. Karena kan sayang ya, biasanya sejauh ini setelah panen jagung, tebonnya dibuang. Iya. Gitu. Jadi ya kita manfaatkan lah. Untuk domba ini. Untuk sapi dan breeding. Ntar dulu, sapi. Iya. Oh, jadi Mas Bayu juga ada peternakan sapi juga? Ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih muda, peternak domba segini banyaknya, masih ternak sapi. Alhamdulillah ada sapi kita di bawah. Nanti kita ke sana. Karena pengen jadi petani yang sukses, yang apa aja di ternak, apa serakah sih pengen kaya banget sih. Mumpung masih muda, Wah, gitu, iya, masih benar-benar. belum ini asam urat gitu ya.
udah apa yang bisa dilakuin ya kita lakuin lah. Iya. Selama itu tidak merugikan orang lain dan bisa membawa keberkahan buat yang lain ya kita jalankan. Tuh, kawan petani masih muda beternak, apa aja dijalanin, yang penting halal. Betul. Ternak mau apa aja, yang penting tetap semangat, Banget serius, membawa keberkahan. bawa keberkahan. Mas Bay, Eh. ini kan kawan petani juga pengen tahu nih, terutama saya lah, Kang Boris, kan tujuan saya kan pengen jadi bos agraris, Iya. biar punya peternakan kayak begini, modal awal minimal untuk beli dombanya sama bangun kandangnya itu berapa? Sebenarnya modal awalnya itu adalah nekat sih sebenarnya. Saya tuh nekat. Nekat. Iya, saya jarang menyebutkan nominal berapa itu karena memang menurut saya uang itu bukan segalanya buat modal. Mau modal berapapun pasti nggak akan cukup gitu ya. Mau modal sedikit pun bisa jalan misalkan, modal banyak pun bisa jalan gitu kan. Yang penting nekat dulu kita mau menjalankan usaha ini gitu. Modal berapapun bisa jalan kok. Mau modal 1 juta pun bisa. Bisa beli 1 ekor, Hah? jual di pasar, dapat duit nggak? Bener kan? Iya, iya ya kawan petani. Jadi mau modal berapapun bisa, yang penting kita nekat dan kita tuh tekun gitu loh. Gitu. Setelah saya dulu modal awal waktu di lapak kurban juga nggak banyak, nggak besar. Saya justru ngambil modal itu dari DP-nya konsumen. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, dulu kan 1,5 bulan sebelum Idul Adha itu kan saya sudah memasarkan kan. Kambing, domba itu belum ada di lapak kurban itu belum ada. Yeah. Tapi saya sudah mulai menawarkan ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara. Tentunya kan mereka pasti ngasih DP dong ke kita. DP itu yang saya jadikan modal. Gitu, Bang Boris. DP-nya jadi modal. Iya. Oh, berarti kagak punya duit, dari nggak punya duit Iya. sampai sekarang sukses Gitu. karena duitnya orang. Iya. Ya maksudnya mau Iya. DP kan emang duitnya Iya, orang. Kan benar. belum dibayar, orang itu belum dapat. Benar, Oh. karena kan seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa modal utama itu adalah uang. Kalau modal utama uang yang ada di pikiran kita ya susah. Kita nggak gerak-gerak nih. Iya. Aduh, modalnya kurang. Kalau ibaratnya mau usaha apapun, kalau dengan uang minimal apapun bisa jalan itu Bisa. usahanya jalanin. Bisa. Jangan Modal dengkul aja bisa kok. Karena dulu saya mau minta modal sama orang tua saya nggak boleh. Orang tua saya bilang, kalau lu mau usaha, ya jangan pernah minta modal sama bapak katanya. Gitu. Bapak jalanin usaha dulu itu modalnya pakai dengkul. Mau kesana kesini, itu yang saya terapkan sampai sekarang. Gitu. Bahasa kasarnya modal dengkul, Nah, hasilnya menggunung. gunung. Gitu. Kawan petani, yang penting niat, serius. Serius. Tapi Mas Bay ini kan tadinya di Bank. bank, terus juga awal sebelum peternakan ini kan di lapak. Nah, itu untuk mempelajari ini, belajarnya di lapak, apa nanya-nanya temen, apa nonton YouTube atau gimana? Nah, Apa dulu sekolah? enggak, kalau sekolah enggak, karena saya sekolahnya dulu kan di ekonomi. Nah, Saya dulu lebih banyak belajar dari YouTube awalnya, tapi kok saya rasa kurang nih ilmu yang saya dapat dari YouTube gitu. Jadi saya lebih banyak bersilaturahmi ke tempat teman-teman yang lain. Saya belajar di sana langsung. Karena kalau dari YouTube kan kita nggak bisa ngeliat secara langsung kan, gitu. Jadi kita silaturahmi untuk melihat perkembangan dombanya langsung, dan juga kita kan menambah relasi di situ. jadi belajar di situ. Belajar di situ saya. Dan juga langsung praktek. Iya. Jadi jangan hanya sekedar bertanya aja, tapi kita nggak melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau bisa kita keluar itu ya menghasilkan sesuatu dan kita punya sesuatu gitu. Jadi bisa langsung kita praktekkan. Iya. Gitu. Ada aksi, ada reaksi. Iya. Ya. Oh iya. Jangan cuma tanya-tanya, tapi kita nggak menjalani. Jalanin. Ya, ilmunya hilang lagi gitu. Iya. Gitu. Ya udah,
Ini dari kandang domba. Mm-mm. Saya Kang Boris mau nanya-nanya tentang sapi. Boleh. Sapi boleh ya? Boleh. Ini kita ke silakan. kandang sapinya deket kan? Deket di bawah. Pakai ojek online. Ini nanti dijual untuk Idul Adha. Idul Adha, Hmm. dipotong buat Idul Adha. Nah, Kira-kira sapi yang model kayak begitu berapa, Mas? Mas Bay? Japri aja Mas, Japri. Berapa?